Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ayusa Fitri, dengan teman saya, Siska Anggunsari, Winda Apriani, dan Ziana Fitri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Saya akan menjelaskan poin A, yakni menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang konstitusi, sebenarnya apa sih arti konstitusi itu? Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dengan kata lain, konstitusi ini merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga permanen dan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Selanjutnya, pengertian konstitusi menurut Lord James Bridges. Dia mengatakan, a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one which in law has established permanent institution with recognized function and definite rights. Nah, James Lord ini berpandangan bahwa maksud dari konstitusi ini adalah sebuah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan kemudian mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Kemudian mengenai fungsi-fungsi konstitusi, ada 3 fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, di mana landasan konstitusionalisme ini adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas, yakni meliputi undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan dan konvensi, maupun konstitusi dalam arti sempit, yakni meliputi undang-undang dasar. Yang kedua yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sedemikian rupa sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan itu tidak sewenang-wenang. Nah, jadi jelas sekali bahwa konstitusi ini berfungsi untuk membatasi berdasarkan otoritasnya, begitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, fungsi konstitusi itu sebagai untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa dan memberi suatu rangka hukum bagi kehidupan masyarakat yang dicita-citakan. Kemudian, konstitusi ini dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu, serta menjamin hak-hak warga negara. Selanjutnya, poin B, yakni mengenai perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berbicara tentang perlunya konstitusi, maka tentu timbul berbagai pertanyaan dalam pikiran kita. Dimana contoh pertanyaannya itu mengenai mestikah setiap negara itu memiliki konstitusi? Jika iya, apa sebenarnya atau untuk apa sebenarnya konstitusi itu? Dan apa saja sih materi-materi yang dimuat dalam konstitusi ini? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, silakan simak video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan konstitusi. Hal ini bertujuan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Yang mana pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi juga menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dengan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. J. G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. A.H. Strauss menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Dan yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. K.C. Ward menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis, sehingga terdapat 2 macam pengertian tentang konstitusi itu sendiri, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan dengan segala keterbatasannya. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi peristiwa tersebut, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi tidak kunjung membaik. Malah, krisis yang terjadi semakin meluas dan bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka itu, timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah.
Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal reformasi, pertengahan 1999, muncullah berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Berbagai tuntutan yaitu: pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menghapuskan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta yang keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, kebebasan pers mewujudkan kehidupan demokrasi. Maka dari itu, rakyat menginginkan adanya mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena pandangan masyarakat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup kuat. Berdasarkan tuntutan itu, MPR melakukan perubahan secara sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 1999. Kedua, perubahan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 2000. Yang ketiga, perubahan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 2001. Yang keempat, perubahan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 2002. Baiklah, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada semulanya merupakan tuntutan dari reformasi. Dalam perjalanannya, telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan. Nah, hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu: perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1939 pada tanggal 14-21 Oktober. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7-18 Agustus. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2001 pada tanggal 1-9 September. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2000 pada tanggal 1-11 Agustus. Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma terdapat pada Undang-Undang Dasar tadi. Nah, misalnya pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur hukum di Indonesia. Lembaga negara yang berwenang menguji
konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Agung. Pengujian konstitusional undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusional undang-undang baik dari segi formal maupun dari material terhadap undang-undang dasar tadi. Nah, uji material itu menyangkut dengan muatan pasal, ayat, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tadi. Nah, sedangkan uji formal menyangkut dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk dalam pengujian material tadi. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.